Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Tak henti-hentinya kita selaku umat Islam untuk terus saling mengingati dalam hal kebaikan, dalam hal ketakwaan, dalam hal kesabaran, agar harapan dan tujuan kita sama selaku umat Islam yang berakidahkan Islam, tentu berharap rahmat Allah, berharap ampunan Allah, berharap surganya Allah Subhanahu wa taala. Mu'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan nilai iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa kita semakin hari semakin membaik. Mungkin harta kekayaan kita sudah menyilaukan hidup kita, anak istri melupakan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian hidup kita. Namun tentu semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, ayyuhal hadirun rahimakumullah. Masih kita beranjak di bulan Rabiul Awal, di bulan Maulid. Tentu kita sering mendengarkan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengingat sejarah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari para kiai, ulama, penceramah banyak menjelaskan sejarah-sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar ini tetap berkesinambungan, agar regenerasi kita tidak lupa dengan keluarga Rasulullah, Rasulullah tersendiri, sahabat-sahabat Nabi, agar tidak pupus nilai-nilai Islam, pejuang Islam yang hampir pupus karena kemajuan zaman saat ini. Anak-anak kita yang hampir lupa dengan keluarga Rasulullah, mari kita giatkan anak-anak kita masukkan ke pesantren, kita masukkan ke TPA. Semua itu adalah awal untuk pendidikan anak kita. Tentu di rumah harus dipantau, jangan sampai terpengaruh oleh alat-alat yang bisa mengubah sikap tindak tanduk anak-anak kita sehingga lupa dengan orang tuanya, bakti ia kepada orang tua, ibadah tidak pernah, lupa dengan Allah dan tidak kenal dengan Rasulullah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka daripada itu, untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, Allah berfirman dalam surah Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah Muhammad,
Jika kamu cinta kepada Allah, maka ikuti aku, kata Rasul. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu mengikuti kebaikan. Bagi siapa yang mengikuti kebaikan, tentu yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kita, Allah akan senang kepada kita. Orang yang disenang, orang yang disayang, tentu diperhatikan oleh Allah. Allah Maha Pencipta, Allah Maha segalanya. Lalu apa andil kita selaku makhluk yang lemah, diberi jabatan yang sementara, kekayaan yang sementara, dudukan yang sementara, lalu bersombong kita, berpaling kita dari ayat-ayat Allah. Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah, maka mereka akan mendapatkan penghidupan yang susah di dunia ini, apalagi dibangkitkan di akhirat nanti dalam keadaan buta. Sadarkah kita Allah menciptakan kita? Dulu kita tidak bisa melihat, Allah kasih untuk melihat. Dulu kita lahir tidak bisa berbicara, Allah kasih bicara. Semua dari Allah. Lalu apa rasa syukur kita? Adakah rasa syukur kita kepada Allah? Adakah cinta kita kepada Allah? Melainkan banyak sekali manusia yang lupa dengan Allah. Cintanya hanya dunia, hubud dunia, ra'sun kulli khati'an. Hanya cinta dunia, pangkal dari segala musibah. Cinta dunia bukan cinta Allah. Coba kita cinta dengan Allah. Semua yang kita miliki dari Allah, dari ujung rambut sampai ujung kaki, kalau tidak dari kehendak Allah, kita tidak bisa hidup, kita tidak bisa makan, kita tidak bisa melihat apapun ataupun berbicara. Semua dari Allah. Maka daripada itu, rizki yang Allah beri, karunia yang Allah anugerahkan kepada kita, tentu kita harus tahu diri, berbakti dengan Allah, taat dengan Allah, salat kita, kerjakan perintah Allah, kerjakan perintah Allah, jauhi larangan-larangannya. Sebagai bukti wujud kita hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah cinta dengan Allah, mengikuti ajaran Nabi Muhammad, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah cinta kepada kita. Setelah Allah cinta kepada kita, Allah berikan ampunan. Allah ampuni dosa-dosa kita. Apalagi kita galakkan lidah kita untuk mengucap asma Allah, membaca Al-Quran, salawat Nabi. Man shalla alayya marra lan tubqa dhunubabi. Barang siapa yang membaca salawat satu kali salawat, maka hapuslah semua dosanya tanpa tertinggal sedikit pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ajarkan kepada anak-anak kita untuk mengenal Allah dan Rasulnya, agar mereka tertanam rasa cinta kepada Allah. Semua yang ia miliki, semua yang Allah kasihi, sadarkan kepada mereka, keluarga kita, bahwa semua itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah tidak dari Allah, tidak ada apa-apanya kita di dunia ini. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang memang benar cinta Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunia yang sementara, dunia yang selalu mengilaukan pandangan mata, melupakan urusan akhirat kita. Mudah-mudahan kita sesama muslim saling mengingati agar kita tidak terperosok ke dalam jurang api neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Maka gunakan waktu kita, manfaatkan masa-masa hidup kita untuk ingat Allah Subhanahu wa ta'ala.
urusan dunia hanyalah sementara. Urusan dunia hanya di sini saja. Tentu bila perlu urusan dunia bisa kita gandeng dengan amal-amal ibadah. Ajarkan kepada anak kita setiap langkahnya mengucap asma Allah, setiap usahanya sebut nama Allah, bersalawat kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar hatinya yang beku menjadi lebih lembut, menjadi orang yang bertakwa. Tentu dengan kalimat-kalimat thayyibah inilah yang akan mengubah sikap tindak tanduk anak-anak kita selanjutnya. Mudah-mudahan doa terbaik untuk kita semua menjadi hamba yang bertakwa yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa